Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa, tunggu dulu. Minta maaf, belum bisa. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mencari ilmu. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Perlu saya informasikan acara debat kali ini diadakan untuk menjembatani adanya perbedaan pandangan dari kedua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Perkenalkan, nama saya Sukasmilala yang bertindak sebagai moderator untuk mengefisienkan waktu. Sebelum kita memulai acara debat pada malam hari ini, baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai forum diskusi pada malam hari ini, saya akan membacakan tata tertib agar diskusi ini berlangsung dengan efektif. Pembaca pertama dari tim pro akan menjelaskan sudut pandangnya selama 30 menit, lalu dilanjutkan oleh pembaca kedua. Setelah itu, tim kontra diberi waktu selama 15 menit untuk menanggapi paparan lawan debatnya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab antara kedua tim secara bergantian. Pertanyaan diajukan dalam waktu maksimal 1 menit dan jawaban disampaikan dalam waktu 3 hingga 5 menit. Sesi tanya-jawab ini akan diadakan sebanyak 3 sesi. Berikutnya akan dibuka sesi tanya-jawab untuk para audiens dengan ketentuan durasi waktu yang sama, jumlah pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan untuk setiap narasumber. Sesi terakhir adalah pembacaan rangkuman hasil debat oleh moderator. Saya persilahkan kepada pemateri tim kontra untuk membacakan materinya. Silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf karena off-cam jaringan lagi jelek. Kenalkan, nama saya Nurul Fadia dari tim Pro. Saya akan membacakan materi. Pertama, mengapa manajer perusahaan perlu mempertimbangkan tanggung jawab suatu perusahaan? Karena tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lain. Sebagai bagian dari masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya, dan bukan sebaliknya. Sebagai contoh, perusahaan yang membuang limbah sembarangan pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini dapat berguna dan tanggung jawab kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungan, dan sebagainya. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya, yaitu konsumen bisnis. Bertanggung jawab pada konsumennya dengan keuntungan meningkat, maka nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham akan meningkat juga. 2. Model pihak yang berkepentingan atau stakeholder, yakni teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen yang terpenting kelangsungan hidup jangka panjang atau bukan hanya memaksimalkan laba, dicapai dengan memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau bukan hanya pemegang saham. Adapun 4 kriteria yang membentuk responsivitas sosial perusahaan, yaitu pertama, tanggung jawab ekonomi adalah menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan masyarakat dan memaksimalkan keuntungan untuk pemilik dan pemegang saham. 2. Tanggung jawab ilegal. Tanggung jawab legal berarti apa yang dianggap penting oleh masyarakat terkait dengan perilaku perusahaan yang tepat. Kalangan bisnis diharapkan untuk memenuhi tujuan ekonomi mereka di dalam kerangka hukum. Ketiga, tanggung jawab etika.
mencakup perilaku yang tidak perlu dikodifikasikan menjadi hukum dan mungkin saja tidak memenuhi kepentingan ekonomi langsung perusahaan, beretika melakukan apa yang benar dan menghindari yang merugikan. Keempat, tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab organisasi yang bersifat sukarela dan dipandu oleh keinginan perusahaan untuk melakukan kontribusi sosial yang tidak diwajibkan oleh ekonomi, hukum, atau etika. Soal yang kedua, uraikan beberapa strategi yang dapat dilakukan manajer perusahaan yang menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya pada kenyataannya perlu waktu dalam mewujudkannya. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Standar aturan mengenai etika perusahaan atau code of ethics, yaitu etika yang harus dijalankan oleh perusahaan seringkali dinamakan sebagai kode of ethics, ini akan sangat efektif. Ketertiban publik dalam etika manajemen perusahaan, upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Menjaga kejujuran dan keterbukaannya. Mereka juga mencoba menetapkan harga yang wajar, garansi, memenuhi komitmen, dan menjaga kualitas produk yang mereka jual. Karyawan bisnis bertanggung jawab sosial di dalam kesepakatan mereka dengan memperkerjakan karyawan dengan wajar, membuat karyawan menjadi bagian dari tim dan menghargai martabat dan kebutuhan manusianya. Investor untuk menjaga tanggung jawab sosial terhadap investor. Manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang benar, menyediakan informasi yang tepat pada pemegang saham mengenai kinerja keuangan, dan mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. Pemasok. Hubungan dengan pemasok harus dikelola dengan baik. Banyak perusahaan kini menyadari pentingnya kerjasama saling menguntungkan dengan pemasok, sehingga mereka melakukan kontrak pembelian dengan negosiasi harga jadwal. Komunitas lokalnya. Mereka mungkin berkontribusi dalam program lokal, seperti bakti sosial, beasiswa, serta pengobatan gratis. Terdapat dua pandangan tentang kepada siapa organisasi bertanggung jawab sosial, yaitu pertama, model pemegang saham atau shareholder. Pandangan tentang tanggung jawab sosial yang menyebutkan bahwa sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi manfaat para pemegang saham. Lebih spesifik lagi, apabila langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, misalnya dengan membuat kegiatan khusus penanganan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Manfaat tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Manfaat bagi perusahaan, yaitu munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat, dan perusahaan juga akan dianggap sebagai masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapat pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali atau seringkali disebut sebagai produsen konsumen. Maka masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungannya dengan perusahaan, yaitu kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik, tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga di sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Yang terakhir, manfaat bagi pemerintah.
Tunggu dulu, lengkap di materinya tadi. Saya atas nama Inci Helmada Putri, pemateri kedua dari tim Pro. Soal pertama, mengapa manajer perusahaan perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan? Pertama, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang ada di lingkungannya. Kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial bermasyarakat. Keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Soal nomor 2. Uraikan beberapa strategi yang dapat dilakukan manajer perusahaan yang menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi proaktif atau proaktif social responsibility strategi. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Soal nomor 3. Usaha apa sajakah yang dapat dilakukan agar manajemen perusahaan memenuhi kriteria etika? Pertama, pelatihan etika. Kedua, advokasi etika. Ketiga, standar aturan mengenai etika perusahaan atau Code of Ethics. 4, keterlibatan publik dalam ekonomi manajemen. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada tim kontra untuk menanggapi materi dari tim pro. Silakan. Saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya perwakilan dari tim kontra akan menanggapi terkait materi yang disampaikan tim pro. Di sini saya kurang setuju, karena pada pemaparan yang disampaikan oleh tim kontra, tim pro seharusnya di situ yang dipaparkan yaitu mengenai peran manajer dalam membuat keputusan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan pada poin pertama. Sedangkan berdasarkan penyampaian pemateri, itu mengenai peran perusahaan. Jadi menurut saya di sini jawaban yang tepat ya adalah karena keputusan yang diambil seorang manajer akan berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan dan keberadaan perusahaan di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, manajer harus dapat membuat keputusan yang tepat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian jawaban tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Apakah dari tim kontra masih ada yang ingin menanggapi materi dari tim pro? Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Salsabila dari tim Pro. Di sini saya ingin menantang terkait materi CCR yang telah dibawakan oleh pemateri dari tim Pro. Alasan saya menentang materi ini yang pertama, itu perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan itu dibebani banyak tujuan. Yang kedua, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga
pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Yang ketiga, tidak semua perusahaan itu mempunyai tenaga kerja yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Dan yang terakhir, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya itu mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Apakah masih ada yang ingin menanggapi materi dari tim Pro? Saya. Oke, saya persilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi argumen dari tim Pro. Menurut saya, mempertahankan tanggung jawab sosial pada perusahaan akan memastikan integritas antara masyarakat dan lingkungan sekitar terlindungi, menyeimbangkan tuntunan dari pemegang saham dan kebutuhan untuk meningkatkan laba dengan kesejahteraan karyawan dan lingkungan sekitar merupakan tantangan bagi perusahaan. Misalnya saya angkat salah satu contoh, yaitu banyak perusahaan obat atau bahan kimia yang menghasilkan pestisida atau obat-obatan memberikan dampak lanjutan bagi dampak lanjutan kepada lingkungan sekitar. Dampak tersebut dapat berupa polusi, limbah yang merusak lingkungan sekitar, dan dampak yang lainnya menimbulkan bahan potensial. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Apakah masih ada yang ingin menanggapi? Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab antara kedua tim secara bergantian. Pertanyaan diajukan dalam waktu maksimal 1 menit dan jawaban disampaikan dalam waktu 3 hingga 5 menit. Sesi tanya jawab ini akan diadakan sebanyak 3 sesi. Atas nama Nurul Ilmi ingin memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Baik, jadi pertanyaan saya, untuk alasan tim kontra mengatakan bahwa perusahaan itu tidak mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana perusahaan tidak dinyatakan dalam lingkungan dari masyarakat, sedangkan perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apa masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya. Silahkan. Sebentar, saya cari materinya dulu. Tim Pro. Baik, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan kepada tim Pro, yaitu yang pertama. Materi pertama yaitu mengapa manajer perusahaan perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu mengenai tentang
pokok permasalahan yaitu perusahaan obat. Perusahaan obat yang menimbulkan berbagai dampak seperti polusi limbah dan menimbulkan bahaya potensial. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana tanggapan Anda mengenai satu kasus tersebut dan berikan solusi tentang permasalahan pada sesuatu kasus yang saya angkat tadi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apa masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan. Satu pertanyaan lagi. Atas nama Stella ingin bertanya. Baik, silahkan. Ya, yang ingin saya tanyakan itu poin ketiga, yaitu tentang usaha yang dilakukan agar manajemen perusahaan memenuhi kriteria etika, yaitu poin pelatihan etika. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses pelatihan etika dilakukan, siapa yang berperan dalam pelatihan tersebut, dan apa saja pengaruhnya dalam perusahaan selain memenuhi kriteria etika. Demikian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama saya serahkan kepada tim kontra untuk menjawab dan tim pro akan menanggapi, kemudian dikembalikan kepada tim kontra dan tim kontra menanggapi kembali dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Maaf, bisa diulang pertanyaan pertanyaan pertama? Pertanyaannya itu, mengapa kelompok kontra mengklasifikasikan bahwa perusahaan itu tidak termasuk dalam lingkungan sosial, padahal perusahaan sendiri adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan seperti pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya.
Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Tasmilala. Saya akan menjawab pertanyaan dari tim Pro. Kelompok kami mengatakan bahwa perusahaan itu tidak termasuk ke dalam kelompok sosial karena kita banyak melihat dalam lingkungan sekitar perusahaan itu termasuk dalam tempat pemerintah. Dia sering tidak memperhatikan bagaimana proses perusahaan tersebut mengelola suatu sumber daya alam yang tidak memperhatikan tentang kesenjangan sosial yang akan dirasakan masyarakat terhadap dampak dari suatu pengelolaan barang-barang produksi, barang-barang yang akan mereka produksi, dan itu dapat merusak alam. Terima kasih. Moderator, saya langsung menanggapi atau menunggu arahan? Saya persilakan kepada tim Pro untuk menanggapi jawaban dari tim kontra. Baik, terima kasih atas tanggapan dari tim kontra. Jadi, berdasarkan tim kontra tidak mengklasifikasikan perusahaan dalam lingkungan masyarakat. Nah, berdasarkan tanggapan tersebut, saya ambil contoh kasus. Contohnya perusahaan Gojek, cabang Makassar. Nah, di mana perusahaan ini dari visi misinya saja yang terlihat dalam profil perusahaan, mereka mengklasifikasikan diri sebagai perusahaan yang tujuan utamanya untuk mengurangi pengangguran, khususnya yang masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan visi misi tersebut, menurut saya sudah jelas bahwa visi misi tersebut mengandung peran perusahaan dalam lingkungan masyarakat, yaitu untuk menuntaskan permasalahan pengangguran di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi dalam satu perusahaan saja itu tidak cukup untuk menanggulangi semua pengangguran yang ada di Indonesia. Itu hanya berapa persen dari 100% yang ada, itu hanya mengurangi 2% dari pengangguran yang ada. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas tanggapannya. Nah, selain dari pengangguran itu, saya ambil contoh kasus lagi. Nah, untuk perusahaan BOSWA misalnya, nah, mereka melibatkan diri dalam tanggung jawab sosial seperti pendirian Universitas BOSWA, di mana mereka bertanggung jawab dalam peningkatan pendidikan dalam daerah tersebut, khususnya wilayah Makassar. Nah, bagaimana pendapat tim kontra terhadap contoh kasus yang saya sudah berikan? Terima kasih. Alasan untuk dalam persoalan kampret si moderator. Saya persilahkan kepada tim kontra untuk menanggapi kembali tanggapan dari tim Pro. Baik, saya perwakilan dari tim kontra ingin menanggapi pernyataan dari tim pro. Sepertinya di sini terjadi kesalahpahaman.
berdasarkan yang saya paparkan tadi, itu saya tidak mengatakan bahwa perusahaan bukan termasuk dalam kelompok sosial. Di sini saya menyampaikan bahwa pemaparan materi yang seharusnya disampaikan oleh tim pro, yaitu mengenai peran manajer, sedangkan yang kalian sampaikan tadi itu mengenai peran perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Sekian. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada tim pro untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Nah, maksud saya tadi memberikan pertanyaan tersebut bukan berdasarkan tanggapan dari Saudara Jusnianti, tapi saya memberikan tanggapan berdasarkan tanggapan pertama dari Saudari Nurulain Salsabila. Nah, tadi Saudari mengatakan bahwa perusahaan itu menentang materi bahwa perusahaan itu perusahaan tidak bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat. Terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada tim kontra untuk menanggapi. Baik, jika tidak ada sanggahan, kita lanjut ke soal kedua. Saya persilakan kepada tim pro untuk menanggapi pertanyaan dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Rizka Manda. Sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan Stella tentang bagaimana proses pelatihan etika dan apa pengaruhnya bagi perusahaan. Proses pelatihan etika dapat dilakukan dengan cara saling menghargai dan memberi hormat kepada yang lebih senior. Baik, saya ulangi lagi, saya persilakan kepada tim pro untuk menanggapi pertanyaan dari tim kontra. Didengar di suara?
Baik, saya berikan waktu 2 menit untuk tim pro. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Sasmita. Perkenalkan, nama saya Rindiantika. Saya dari tim kontra akan menanggapi pertanyaan dari Sasmita. Itu proses pelatihan etika dibuat oleh divisi SDM di perusahaan. Jadi, mereka dalam proses magang biasa berlangsung 3 bulan. Ada pelatihan etika di situ. Nanti hasil magangnya itu laporan selesai. Hasil kerjanya tanggapan atas etikanya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Persilakan kepada tim kontra untuk menanggapi. Kalau begitu lanjut. Pertanyaan tadi saya yaitu yang pertama yaitu mengapa manajer perusahaan perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Nah, di sini tadi saya menjelaskan tentang kan sudah jelas dalam suatu perusahaan itu kegiatannya sering menimbulkan masalah. Nah, yang saya pertanyakan yaitu kan saya tadi mengangkat satu kasus yaitu tentang perusahaan obat yang menghasilkan pestisida atau obat-obatan yang memberikan dampak berupa polusi, limbah yang merusak lingkungan sekitar, dan dampak lainnya menimbulkan bahaya potensial bagi karyawan. Nah, pertanyaan yang saya tadi jelaskan yaitu solusi apa? Bagaimana solusi dari tim pro tentang itu? Maaf, saya Rindiantika, mohon maaf. Saya menjawab soal Stella, namun saya salah sebut Sasmita. Aduh, putus. Putus-putus suara tak? Jelas. Bagus nih, Kak? Oke, sudah bagus. Saya Rindiantika. Dengan tadi jawaban saya mohon maaf karena saya salah menyebut nama. Nama yang saya mau sebut yaitu Stella, tapi karena adanya kesalahan saya menyebut nama Sasmita. Jadi mohon maaf, jawaban saya ingin menjawab pertanyaan dari Stella, bukan dari Sasmita. Mohon maaf. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada tim kontra untuk menanggapi. Kepada tim pro bisa diulangi lagi tanggapannya. Baiklah, saya ulangi lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Stella. Jadi, itu proses pelatihan etika dibuat oleh divisi SDM di perusahaan. Jadi, mereka dalam proses magang biasa berlangsung 3 bulan. Ada pelatihan etika di situ. Nanti hasil magangnya itu laporan selain hasil kerjanya tanggapan atas etikanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, saya persilakan kepada tim kontra untuk menanggapi jawaban dari tim pro. Baik, izinkan saya untuk berbicara. Mengenai pertanyaan tadi, saya rasa belum cukup puas bagi saya karena tim pro hanya menjawab mengenai proses pelatihan etika. Mengenai pertanyaan saya selanjutnya yaitu apa saja pengaruhnya dalam perusahaan selain memenuhi kriteria etika. Saya rasa saya masih butuh jawabannya. Terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi kepada tim pro untuk menanggapi. Jika sudah tidak ada sanggahan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya persilahkan kepada tim pro untuk menanggapi pertanyaan selanjutnya dari tim kontra. Maaf tadi Stella pertanyaannya itu manfaat dari etika? Pertanyaan itu manfaat di perusahaan ketika sudah mendapatkan etika. Manfaat lainnya etika. Begini, saya perjelas pertanyaan saya, yaitu bagaimana proses pelatihan etika dilakukan, siapa yang berperan dalam pelatihan tersebut, dan apa saja pengaruhnya dalam perusahaan selain memenuhi kriteria etika. Karena yang dijelaskan tadi yaitu usaha yang dilakukan agar manajemen perusahaan memenuhi kriteria etika. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilahkan kepada tim pro untuk menanggapi. Jika sudah tidak ada sanggahan, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya persilahkan kepada tim pro untuk menanggapi pertanyaan ketiga dari tim kontra. Saya persilahkan. Saya ulangi lagi, saya persilakan kepada tim pro untuk menanggapi pertanyaan selanjutnya dari tim kontra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Moderator, buka. Ya, silakan.
Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sasmita. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, dan berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Nah, sebagian dari masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab kegiatan yang dilakukannya, perbaikan lingkungan di lingkungannya, membawa ke arah masyarakat pada umumnya, dan bukan sebaliknya. Maaf, tidak jelas suaraku. Bisa diulang, tak? Iya, putus-putus. Putus-putus Ki, suara tak. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Dari organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya, dan sebagai contoh, perusahaan yang membuang limbah sembarangan pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab lingkungan, keadaan partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungan, dan sebagainya. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dan dalam tanggung jawab sosial, misalnya dengan membuat kegiatan khusus penanganan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Manfaat tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Baik, itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada tim kontra untuk menanggapi. Lona oh ya. Saya persilakan kepada tim kontra untuk menanggapi jawaban dari tim pro. Jika sudah tidak ada sanggahan, kita lanjut ke sesi ketiga, yaitu dibuka sesi tanya jawab untuk para audiens dengan ketentuan durasi waktu yang sama, jumlah pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan untuk setiap narasumber. Saya persilakan kepada kedua tim untuk melempar pertanyaan. Maaf, ini pertanyaan antara audiens. Meskipun satu tim boleh saling melempar pertanyaan. Saya persilahkan. Durasi waktu hanya 10 menit untuk saling menanggapi. Ya. Pertanyaan diberikan, kemudian dijawab oleh audiens, kemudian dikembalikan kepada pemberi pertanyaan untuk menanggapi kembali, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya persilahkan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan.
Baik, saya ingin memberikan pertanyaan kepada salah satu tim kontra. Bagaimana tanggapan Anda terhadap suatu magang etika yang dilakukan oleh perusahaan jika magang tersebut tidak berhasil? Apakah dikeluarkan dari perusahaan atau tetap melakukan magang untuk tambahan waktu berikutnya? Terima kasih. Saya persilakan kepada tim pro untuk menjawab pertanyaan atau tim kontra, silakan siapapun yang bisa menjawab. Baik, saya ulangi lagi. Tadi ada yang menjawab bahwa proses etika itu dites dalam waktu magang 3 bulan, tapi pas dia telah diterima dalam perusahaan tersebut untuk tes etika. Apakah jika tes etika tersebut tidak berhasil yang dilakukan oleh perusahaan, apakah dia akan dikeluarkan atau dia akan dilanjutkan untuk magang etika? Terima kasih. Baik, saya dari tim kontra akan menanggapi. Kalau menurut saya, adanya kesalahan dalam penanaman etika sebaiknya tidak untuk dikeluarkan, karena yang namanya magang itu berarti kita mencari pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Jadi, sebaiknya pihak perusahaan lebih memaklumi itu dan lebih mengajarkan lebih dalam apa itu arti etika. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulan dari jawaban Anda itu dia harus dikeluarkan atau tidak? Tidak dikeluarkan, sebaiknya diberi lagi waktu untuk lebih mempelajari tentang etika. Tapi setahu saya itu dalam magang seperti itu waktu yang ditentukan itu harus tepat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Karena itu adalah suatu ketentuan perusahaan. Dalam perusahaan itu semua itu akan dihitung waktu, tenaga, uang, semua itu akan dipertimbangkan dalam perusahaan. Apakah dari satu orang saja dia rela kehilangan begitu banyak sumber ekonomi untuk membiayai satu orang itu dalam menanamkan etika? Saya persilakan kepada setiap audiens untuk menanggapi. Coba bisa diulang apa tadi pendapat, Tak? Saudari Farah tadi mengatakan bahwa dia tidak akan dikeluarkan, dia akan ditambahkan waktu untuk proses magang etika. Tapi menurut saya dalam perusahaan itu waktu itu sudah ditentukan, dia tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan karena perusahaan itu selalu mempertimbangkan dari segi ekonomi, tenaga dan semuanya itu harus tepat waktu karena itu akan merugikan perusahaan jika tidak sesuai dengan target sebelumnya. Terima kasih. Menurut saya sebaiknya dikeluarkan karena kan jika sudah melebihi batas waktu perusahaan bisa saja mengeluarkannya dan kegiatan magang memang
juga hanya sebagai pelatihan. Jika sudah melampaui batas waktu, sebaiknya dikeluarkan. Baik, jika sudah tidak ada sanggahan, maka kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pembacaan hasil diskusi oleh sekretaris. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Kemudian ada pun ringkasan hasil diskusi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut andil bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada masyarakat. Perusahaan juga merupakan partner dari lingkungan masyarakat lain, sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya pemerintah dan masyarakat, dan lain sebagainya. Perusahaan tentunya memiliki sisi negatif dan positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaannya. Kemudian, adapun strategi yang dapat dilakukan manajer perusahaan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain yang pertama, strategi proaktif yang bertanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Yang kedua, yaitu strategi akomodatif, merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Kemudian strategi defensif, merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Kemudian strategi reaktif, di mana kegiatan bisnis ini melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Kemudian poin terakhir yaitu usaha yang dapat dilakukan agar manajemen perusahaan memenuhi kriteria etika. Yang pertama yaitu pelatihan etika yang biasanya dilakukan pada pegawai dengan melakukan magang pelatihan selama 3 bulan. Di sanalah para pegawai dilatih untuk pelatihan etikanya. Yang kedua yaitu advokasi etika yang termasuk dalam pelatihan selama 3 bulan, standar aturan etika perusahaan, dan yang terakhir yaitu keterlibatan publik dalam etika manajemen. Sekian dari ringkasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelum saya menutup diskusi ini, saya mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.